Oke, sekarang saya mau panggil perusahaan nomor 8, PT Arjuna Citra Indonesia. Selamat siang, saya izin membukakan masker. Silakan. Halo, perkenalkan saya Anju Hasyolan, CEO Arjuna Citra Indonesia dengan brand Mankip. Kita merupakan produsen snack sehat dari Kota Batu, Jawa Timur. Kami mengoffer investasi 500.000 US dollar untuk 15% saham. Masalah oversupply merupakan masalah klasik di pertanian Indonesia dan pihak yang paling berdampak pada kondisi ini seringkali adalah petani karena tidak terjadi kepastian dalam harga. Dari masalah itu, kami membuat sebuah produk yang bukan hanya dapat menyerap hasil pertanian, tapi dapat meningkatkan nilai tambah kepada produk sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dari petani. Kami telah memiliki 60 jenis keripik sayur dan buah yang siap untuk dipasarkan. Kami menggunakan teknologi freeze dry dan vacuum drying yang memastikan mempertahankan ketahanan produk, dapat meningkatkan aroma dan rasa yang lebih baik dari kompetitor. Saat ini, manufaktur kami telah memenuhi standar Food Safety 22.000, HACCP, sertifikat halal, dan kami berharap di tahun 2022 kami dapat memenuhi standar organik, non-GMO, dan BPOM RI. Kami sangat percaya bisnis ini sangat prospek. Itu didukung dengan data Grandview Research yang menyatakan compound annual growth rate pada tahun 2028 sebesar 6,4% untuk fruit and vegetable chip. Sehingga kami sangat percaya pada tahun 2028 perusahaan kami dapat membukukan penjualan sebesar 50 juta US dollar pada tahun 2028. Namun tentunya kami tidak bisa jalan sendiri, kami membutuhkan bantuan investasi dari Bapak Ibu sebesar 500.000 US dollar untuk meningkatkan kapasitas produksi serta scale up bisnis kami, di mana key objektif kami percaya dalam 2 tahun dapat meningkatkan sales sebesar 20 kali lipat dari sekarang dengan penawaran equity 15%. Tentunya sebagai CEO, saya tidak bisa bekerja sendiri, namun kami bersyukur kami dalam Arjuna Citra Indonesia memiliki tim yang hebat dalam hal supply chain, produksi, marketing, finance, dan tim yang lain. Saat ini kami telah melayani konsumen baik retail maupun wholesale, baik dalam dan luar negeri, dan kami berharap di tahun ke depan dapat meningkatkan mitra yang dapat bekerja dengan kami. Demikian dari saya, Arjuna Citra Indonesia, Aci, aku cinta Indonesia. Terima kasih. So, Pak Edward, you'll remember from the first Indonesia Fund Fest, where similar 16 companies, at least half were with food. Slowly we have come down from those numbers. More mature companies are coming. Any questions from the panel? From here, Pak Ivan, you want to go first? Oke. Tadi Anda mengatakan Anda juga ingin menjual produk Anda di luar selain Indonesia. Kira-kira strateginya gimana ya? Oke, strateginya pasti secara UMKM, secara budget kita terbatas, Pak.
Namun kami menggunakan digital marketing, kita menggunakan CRM, kita pendekatan juga sama atas perdagangan Indonesia di seluruh Indonesia. Kita mengirim katalog dan sampel. Dari situ kita bersyukur dapat kenalan diaspora Indonesia sehingga produk kami bisa dipasarkan di sana. Saat ini produk kami sudah dipasarkan di Amazon US, Kanada, dan beberapa supermarket yang ada di Kanada, Pak. Terima kasih buat pertanyaannya. Facility untuk produksi sekarang di Batu atau di... Betul Pak, di Kota Jadi Batu. kalau nanti dapat investment itu perluasannya tetap di Batu atau di kota lain atau bagaimana? Untuk tahap ini kami akan tetap di Batu Pak, karena source untuk raw material sangat layak di sana Pak. Oke, ada kota lain yang ditargetkan? Mungkin my dream juga Pak ya, after Kota Batu saya akan ngedevelop di Tawamangun di Jawa Tengah. Di situ memang source terhadap raw material agriculture-nya sangat luar biasa. Dan problemnya sama sekali, petani seringkali bingung dalam hal mengolah produk sebagai olahannya Pak. Oke. Thank you Pak. Manoj? Saya ingin tanya soal harga. Kalau di compare dengan kompetitor gimana, sama gross marginnya berapa ya produk-produk ini yang ditawarkan ya? Oh oke, baik. Di supermarket kami seringkali compete sama produk impor Pak. Di mana produk kami lebih murah 2 kali dibanding produk impor. Untuk COGS kami sekitar 40% Pak. Dengan gross profit 60%. Gross profit berapa, sorry? Gross profit 60%. What's that? 60% gross profit. 60%. Sorry, satu lagi Pak kalau ingin tanya itu saya lihat tadi produknya tanpa preservatif tapi kok shelf life-nya bisa lebih panjang dari orang yang pakai preservatif. Saya kurang ngerti di bagian. Ya, kita punya teknologi Pak, kita punya trik juga yang kita riset bertahun-tahun sehingga kita bisa klaim walaupun tanpa pengawet, tanpa pemanis, tapi kita bisa klaim 1-2 tahun dan itu dibuktikan dengan data laboratorium yang terpercaya Pak. Itu prosesnya sudah dipaten belum? Kenapa Pak? Sudah dipaten belum? Sebenarnya produk vacuum frank dan freeze dry itu kita berawal dari oleh-oleh ya Pak ya. Dan kalau di Kota Batu mungkin Bapak Ibu jalan-jalan ke Batu ini hal yang biasa sehingga ini kita tidak patenkan Pak. Cuman memang untuk the secret recipe kita belum patenkan Pak. Maybe for the next. Ya. Oke. Silakan Pak. Oke, satu pertanyaan. Perbandingannya berapa persen ya antara yang dijual di luar dengan yang di dalam? Dan kemudian profit itu apakah lebih besar di luar atau di dalam? Dan perbedaannya seberapa besar? Oke, saat ini bisnis model kami kebanyakan B2B Pak. Jadi kebanyakan kita adalah melakukan private label dan komposisi antara ekspor dan impor itu saat ini sekitar 60% ekspor, 40% impor. Dan tentunya untuk karena memang kita segmen marketnya premium Pak, untuk margin ekspor market itu lebih besar dibandingkan lokal market. Thank you Pak buat pertanyaannya. Okay, anybody would like to speak to this entrepreneur further? 1, 2, 3. Okay, we'll take it from there. Thank you very much. All the best. Oke, thank you.